18 Jumat 10 Juli 2020. Siap, dimulai. Laksanakan. 2020 dimulai. Menuju tempat upacara, pasukan disiapkan. Pongtiku. Sejarah singkat pahlawan nasional Pongtiku. Pongtiku lahir sebagai anak bungsu dari pasangan suami istri Karaeng dan Lekbo pada pertengahan abad ke-19 pada abad ke-19 1846 di Tondon Pangala. Karaeng adalah penguasa adat Pangala dan sekitarnya, tapi karena kemampuan dan kepemimpinan Pongtiku yang menonjol, dialah yang menggantikan Ayah Andanya sebagai penguasa ketika Ayah Andanya sudah tua. Sebelum angkatan perang Belanda datang di tanah Toraja, orang Toraja telah mempunyai hubungan dagang dengan orang Bugis, Toraja Selatan dan Toraja Barat, menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan Sidendreng, Rapang dan Sawito. Sedang Toraja Utara, mitra dagangnya adalah kerajaan Bone dan Luo. Pimpinan orang Bugis dan kerajaan Sidendreng, Rapang dan Sawito adalah Petta Manyoro Lolo, panglima angkatan perang kerajaan Sidendreng, yang kemudian diketahui bernama Petta Serang, anak dari Raja Sidendreng. Sedang pimpinan orang Bugis dari kerajaan Bone dan Luo adalah Petta Punggawa, panglima tertinggi angkatan perang Bone, yang juga adalah putra mahkota dengan nama Andi Baso Abdul Hamid. Melalui hubungan dagang antara orang Bugis dan orang Toraja tersebut, pemimpin-pemimpin Toraja dapat mengetahui bahwa akan pecah perang antara pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang tidak mau lagi mengakui perjanjian Bongaya yang mengatur hubungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang sangat merugikan itu. Untuk mengantisipasi perang yang akan pecah dalam waktu tidak lama, penguasa-penguasa Toraja mengadakan musyawarah di Tongkonan Buntu Pune Kesu, kediaman Pong Maramba, dan mencapai kesepakatan antara lain menggalang persatuan antara penguasa dengan menghilangkan semua benih-benih perpecahan dan mengangkat Pongtiku panglima perang, sedangkan Pong Maramba dan penguasa-penguasa adat lainnya sebagai panglima pasukan penghancur. Kesepakatan mereka didasari motto Misa kada di Potuo, Pantan kada di Pomate. Selesai musyawarah, Pongtiku kembali ke daerahnya untuk mempersiapkan dan menyiagakan benteng-bentengnya sebanyak 9 buah untuk berperang. Pada bulan Maret 1906, pasukan angkatan perang Belanda di bawah pimpinan Kapten Kilian dengan tujuan melucuti dan mengumpulkan senjata api dari semua penguasa Toraja. Komandan pasukan Belanda memerintahkan Pongtiku datang menghadap dan menyerahkan semua senjata yang dimilikinya. Pongtiku menolak, malah ia menyiagakan semua benteng-bentengnya menghadapi perang. Perang perlawanan Pongtiku dalam daerahnya sendiri berlangsung selama kira-kira 6 bulan, Mei sampai dengan Oktober 1906, dengan 6 kali pertempuran dan 1 kali pengepungan selama kira-kira 4 bulan, Juli sampai dengan Oktober 1906. Pertempuran tanggal 1 Juni 1906 untuk mempertahankan benteng Buntuasu dari serangan angkatan perang Belanda di bawah komando Kapten Delas yang dilakukan dalam 3 gelombang, semuanya kandas di muka benteng dengan menelan banyak korban. Angkatan perang Belanda dipukul mundur dan dihalau kembali ke Rantepao. Pongtiku adalah penantang utama datangnya penjajah Belanda di Toraja yang memperjuangkan dengan gigi dan gagah perkasa dengan segala kemampuan yang ada padanya, mengorbankan perang lebih setahun lamanya. Tepatnya dari bulan Mei 1906 sampai dengan Juli 1907. Ia bertahan dan menyerang
musuhnya dari benteng-benteng yang jumlahnya 9 buah telah dipersiapkan sejak dini. Perang Pongtiku melawan Belanda bukanlah tindakan spontanitas, akan tetapi adalah perang yang direncanakan dan dipersiapkan dengan matang, yang merupakan bagian integral dari perang perlawanan raja-raja di Sulawesi Selatan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang disebut sebagai Perang Bone Ketiga. Demikian hebatnya pertahanan dan perlawanan Angkatan Perang Pongtiku terhadap gempuran Angkatan Perang Belanda, mengharuskan Letjen Swart yang dijuluki oleh Belanda sebagai pasifikator Van Aceh, pengaman Aceh, mengambil komando pertempuran melawan Angkatan Perang Pongtiku yang bertahan dan tak terkalahkan dalam benteng batu di Barput. Belanda dengan menggunakan taktik seperti taktik yang digunakan terhadap Pangeran Diponegoro. Pongtiku menerima Kasvar untuk mengadakan perundingan perdamaian dengan Belanda. Kesempatan ini digunakan oleh Belanda untuk membatasi gerak Pongtiku. Tetapi Pongtiku menggunakan pula kesempatan yang sama untuk menyelenggarakan upacara pemakaman kedua orang tuanya yang wafat dalam benteng menurut adat Toraja. Sehari sebelum selesai upacara pemakaman kedua orang tuanya, Pongtiku dengan sejumlah pasukan kembali ke medan juang, bergabung dengan teman-teman seperjuangannya di benteng Ambeso yang dipimpin oleh Bombing dan Uak Saruran dan benteng Allah dalam wilayah Endrekang. Setelah benteng Ambeso dan benteng Allah jatuh ke tangan Belanda pada bulan Januari 1907, Pongtiku tidak tertawan. Ia berhasil lolos bersama pasukannya kembali ke wilayah kekuasaannya. Dengan petunjuk mata-mata Belanda, ia tertangkap lalu dibawa ke Rantepao. Tanggal 10 Juli 1907, ia dieksekusi dan gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa di pinggir Sungai Sadan, tepatnya di Singki, Rantepao, di mana tugu peringatan Pongtiku didirikan. Meneliti sejarah perjuangan bangsa melawan pemerintah Hindia Belanda, dapatlah diketahui bahwa Pongtiku adalah penantang terakhir yang mengobarkan perang klasik tahun 1906 sampai dengan 1907 di wilayah Sulawesi Selatan sesuai sumpah yang diucapkannya. Yaitu Tolino pisan ri didadian, siap pisan ri mate, ya moto randuk domai tampak belokku, saya kepala leteku, no kana lana parenta tu mata mabusa. Manusia hanya sekali dilahirkan dan mati. Dari ujung rambut sampai telapak kakiku, saya tidak akan rela diperintah oleh Belanda. Pengorbanan tidak sia-sia, karena setahun setelah Pongtiku gugur tahun 1907, akhirnya pada tahun 1908 bangkitlah perlawanan modern yang dimulai dengan gerakan Budi Utomo atau kebangkitan nasional, yang disusul dengan perlawanan-perlawanan dari pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa yang mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Berdasarkan perjuangan Pongtiku, pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 73/TK/2002 tanggal 6 November 2002, Pongtiku ditetapkan dan disahkan sebagai pahlawan nasional. Demikian riwayat singkat pahlawan nasional Pongtiku. Kepada Inspektur Upacara, hormat, senjata, gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor Upacara
memperingati Hari Pahlawan Nasional untuk ke-15. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Saudara-saudara sekalian, jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan bangsa, secara khusus jasa para pahlawan Tong Tiku dan teman-temannya. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Rakyat Toraja Utara yang sangat saya cintai, yang kita hormati, jajaran Forkopimda dan di 1414 Kapolres Toraja Utara, Kajari Tanah Toraja dan Toraja Utara, Ketua Pengadilan Negeri Makale, Wakil Kapolres Tanah Toraja, Pak Sekda, segenap pimpinan SKPD, hadirin sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Pagi ini kita berkumpul dalam suasana yang sangat hikmat karena saat ini kita berada di tengah-tengah melandanya virus corona di seluruh dunia, termasuk di negara kita, di daerah kita, dan secara khusus kita di Toraja Utara yang hari ini berada di pelataran pekuburan pahlawan nasional kebanggaan kita, Pong Tiku. Kita datang melaksanakan upacara penghormatan, upacara penghargaan dalam rangka hari ulang tahun pahlawan yang sangat kita cintai, Pong Tiku ini. Walaupun di tengah-tengah suasana virus pandemi COVID-19 ini, namun tidaklah menghentikan kita untuk berkumpul seperti ini. Di tengah-tengah cuaca juga yang kurang mendukung, tapi tidaklah menghentikan upaya kita untuk berkumpul di sini, menyatakan penghormatan kita kepada pahlawan yang sangat kita banggakan dan kagumi ini. Pong Tiku yang sampai saat ini baru satu-satunya putra kelahiran Toraja yang mendapat pengakuan nasional sebagai pahlawan nasional, merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semuanya. Sebuah rasa kagum yang tidak henti-hentinya kita nyatakan atas segala pengorbanan dan heroik perjuangannya di masa lalu, menghadirkan Toraja di tengah-tengah perspektif nasional sebagai seorang putra yang mewakili daerahnya, hadir dalam perjuangan kemerdekaan, membebaskan bangsa kita, bangsa Indonesia dari tengah-tengah penjajahan. Semangat Pong Tiku begitu luar biasa kita hayati, kita dengar. Dan itu juga yang saya yakini telah menginspirasi seluruh putra-putra di daerah ini dalam kehadirannya mengabdi kepada bangsa dan negara. Begitu heroiknya semangat dan perjuangan Pong Tiku, lahirlah Pong Tiku muda dalam perspektif nasional, provinsi, dan daerah. Bahkan Pong Tiku muda juga hadir di berbagai belahan dunia, menyatakan kehadirannya sebagai putra yang berasal dari daerah ini.
kita saat ini berada dalam suasana yang begitu meresahkan hati kita dengan adanya virus pandemi COVID-19 ini. Dengan semangat Pongtiku, kita telah hadir bersama-sama dengan seluruh komponen dari kabupaten ini menghadapi virus corona itu. Adalah sebuah hasil, walaupun saat ini sudah tercatat 7 orang yang terkena positif. Dalam mempelajari semuanya ini, umumnya saudara-saudara kita yang kena itu adalah mereka-mereka itu yang terkena setelah keluar dari daerah ini, atau datang dari, ada seseorang datang ke daerah kita dan akhirnya menular ke tempat kita. Saya sangat-sangat mengharapkan dengan semangat Pongtiku kita meneruskan upaya-upaya kita menghadapi virus corona ini dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, menghadirkan kembali secara khusus sekatan-sekatan atau pemalangan-pemalangan di berbagai tempat yang dinilai penting untuk dilakukan dalam rangka membebaskan daerah ini daripada penularan virus corona itu. Kita sudah membuktikan bagaimana kerjasama yang baik di antara kita, di antara Forkopimda, jajaran birokrasi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, hadir dalam berbagai upaya kita memperjuangkan daerah ini bebas dari corona. Saya kira ini semua merupakan bagian dari semangat yang kita miliki, semangat yang pernah diletakkan, diwariskan oleh pahlawan nasional Pongtiku kepada kita semuanya. Dalam semangat seperti itu, kita harus memperjuangkan terus agar daerah ini bebas dari virus corona. Sekian dan terima kasih. Tuhan beserta kita. Mensyukuri segala rahmat berkat-Nya di dalam kehidupan ini. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, pemilik kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu di saat ini, ketika kami semua masih bisa menikmati nafas kehidupan ini, ketika kami semua masih diberi kesehatan, sekalipun kami berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan secara khusus di hari ini Tuhan, kami menyatakan pujian dan syukur kami kepadamu atas momen perayaan Hari Pahlawan Nasional Pongtiku yang boleh kami laksanakan pada kesempatan ini. Kami percaya ini bisa kami alami karena Tuhan, dan lewat perjuangan pahlawan-pahlawan kami juga belajar untuk bisa peduli kepada orang lain di dalam hidup ini. Tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami juga mau menjadi berkat bagi banyak orang, sebagaimana yang dilakukan oleh pahlawan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengaruniakan pahlawan yang mau mengorbankan dirinya untuk kami, sehingga saat ini kami bisa menikmati kedamaian ini. Secara khusus di Toraja yang kami cintai, bersama-sama pada kesempatan ini kami mendoakan bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami juga mendoakan pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan jajarannya,
Bapak Gubernur, Wakil Gubernur bersama dengan jajarannya, Bapak Bupati, Wakil Bupati bersama dengan jajarannya, Bapak Camat, Kepala Lembang dan Lurah. Kami percaya Tuhan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk memerintah negara yang kami cintai ini. Biarlah mereka berhikmat dan terus menyatakan keadilan. Dan biarlah kami terus bersama-sama menikmati kedamaian dan kemerdekaan di negeri yang kami cintai ini. Kami juga terus bersama-sama berdoa untuk pihak-pihak keamanan, TNI, Polri. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih mereka. Biarlah mereka juga memiliki hikmat untuk menyatakan keadilan, untuk menindak ketidakbenaran di negeri yang kami cintai ini, untuk memberantas hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan menuntun dan memampukan mereka semua. Kami juga bersama-sama mendoakan keluarga Pongtiku. Terima kasih, kiranya Tuhan juga terus melimpahkan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama terus berdoa bagi pergumulan dunia ini, pergumulan bangsa ini, akan adanya pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berkati para medis, berkati pemerintah, dan semua orang yang ada di garda terdepan untuk menghentikan penyebaran virus ini. Tetapi kami sadar Tuhan, kami tidak punya kemampuan dan kekuatan apa-apa. Hanya Tuhanlah pertolongan kami. Dengarkanlah doa kami, dengarkanlah permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberikan damai sejahtera bagi bangsa ini, bagi kami semua, kini kekal selama-lamanya. Amin.
dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kepada Inspektur Upacara. Urut sinyal. Gerak. Tegak. Sinyal. Gerak. Mohon berkenan unsur Forkopimda, Bapak Sekda DPRD untuk ikut melakukan tabur bunga. Dilanjutkan dengan foto bersama. Acara peringatan Hari Pahlawan Nasional Purtiku ke-18 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Melo, kasih